Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network. Jadi ada sebuah artikel menarik di Indodax Academy. Kita tahu bahwa Indodax ini adalah market kripto terbesar di Indonesia saat ini. Jadi di sini ada sebuah artikel yang berjudul apa itu Pi Network dan apakah akan scam. Kita lihat ini isi artikel ini. Jadi di sini di akhir-akhir ini Pi Network menjadi pembicaraan publik, dan bagi orang-orang yang belum tahu, berikut sedikit penjelasannya. Pi Network adalah sebuah aset kripto yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Tapi banyak yang mengatakan bahwa Pi Network disinyalir merupakan sebuah project scam. Pi Network mengklaim sebagai mata uang kripto, dan ini sangat bertentangan dengan status kripto di Indonesia yang hanya sebatas aset, bukan sebagai mata uang. Jadi di Indodax Academy juga dijelaskan bahwa kalau kita lihat di sini, Pi Network dibuat oleh Dr. Nicholas Kakalis, Dr. Cheng Diaovan, dan Vincent McPhilip. Tujuan awalnya yaitu membuat Pi Network sebagai mediasi untuk melakukan mining Bitcoin dengan mudah yang bisa dilakukan di ponsel pintar. Kemudian untuk mining Pi, kamu harus menerima kode afiliasi dari penambang sebelumnya. Setelah itu, kamu akan menjadi penambang level pionir, dan Bitcoin adalah aset kripto yang asli ada pada Pi Network. Dan nanti Bitcoin bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di marketplace VeChain Mall dan sebuah e-commerce yang dikembangkan oleh jaringan Pi. Karena Pi masih dalam tahap mainnet tertutup dan belum terafiliasi dengan perusahaan manapun. Jadi cukup luar biasa juga Indodax ini bisa mereview tentang Pi Network. Kita lanjutkan teman-teman. Cara kerja Pi Network berbeda dengan penambang aset Bitcoin. Di dalam Pi Network, setiap orang yang ingin mining harus membangun security circle yang terdiri lebih dari 5 anggota. Nah, ini nanti memang untuk kalau kita sudah berhasil menciptakan security circle untuk jaringan keamanan, nanti ini seperti di aplikasi ini kita lihat teman-teman, ini akan mencapai angka 100%. Jadi ini adalah untuk kenapa ini security circle diperlukan. Tujuannya agar para anggota tersebut sudah dipastikan bahwa mereka tidak melakukan penipuan atau tidak kejahatan lainnya. Setelah itu, security circle bisa menentukan anggota mana yang melakukan transaksi. Jadi memang security circle itu untuk mencegah akun-akun cloningan dan untuk mengetahui bahwa benar-benar yang menambang itu adalah orang asli, bukan robot atau akun cloningan. Jadi dengan adanya konsep menggabungkan pendekatan sosial melalui security circle ini, kalau kita telah tambahkan 5 orang, maka ini akan menjadi 100%. Jadi kalau kita lihat dengan adanya konsep menggabungkan pendekatan sosial tanpa tarif untuk sama-sama menjaga ekosistem Pi Network supaya tetap aman. Selain itu, anggota yang tergabung dalam security circle mendapatkan tingkat penambangan yang lebih tinggi dibandingkan anggota baru. Jadi di sini juga diulas tentang desain, distribusi, dan trust graph bootstrap. Jadi fase pertama tanggal 14 Maret 2019. Kemudian sampai saat ini dijelaskan juga bahwa Pi Network Indonesia masih ilegal dan tidak terdaftar. Jadi kamu harus tetap bior sebelum mencobanya. Kemudian di sini ada fase testnet, kemudian mainnet. Jadi di sini kalau kita lihat sportif juga, Indodax mereview tentang Pi Network. Di sini ada kalimat, buat kamu yang bertanya-tanya apakah Pi Network aman untuk digunakan, jawabannya adalah kamu harus waspada.
Ya ini pendapat dari review dari tim yang ada di Indodax. Karena sebenarnya kita tidak melakukan di Pi Network tidak ada ECO, tidak ada penjualan aset, dan kita tidak mengeluarkan uang apapun untuk melakukan untuk memiliki Pi Network. Cukup hanya menginstal aplikasi dan mengklik setiap 24 jam sekali di sini. Tapi memang secara legal formal di Indonesia belum memiliki izin, tetapi secara legal formal di Amerika itu Pi Network sudah memiliki izin di wilayah kerja California. Itu untuk informasi teman-teman bagi yang belum tahu. Tapi Indodax juga mencatat tentang kelebihan Pi Network. Jadi walaupun Pi Network belum memiliki izin resmi, tapi Pi Network mempunyai kelebihan sebagai berikut. Terdesentralisasi, kita tahu. Artinya Pi Network memiliki uang digital yang sangat aman, tidak dapat dirubah dalam bentuk apapun, tidak dapat ditiru atau dipalsukan, dan bisa dapat dioperasikan. User friendly, artinya gampang digunakan dan diakses hanya dengan ponsel pintar, mobile first. Kemudian ini satu-satunya untuk penambangan. Buat kamu yang belum tahu, Pi Network juga bisa dapat diakses menggunakan ponsel pintar dan memberikan keamanan. Selain itu, Pi Network akan mudah digunakan dalam ukuran skala besar tanpa pemborosan listrik yang sangat tinggi. Jadi kesimpulannya di sini kita lihat Pi Network mengklaim sebagai aset kripto untuk mining. Ini sudah nanti teman-teman bisa cek sendiri di apa namanya di website dari Indodax Academy. Saya yakin bahwa hampir mayoritas teman-teman masyarakat kripto yang ada di Indonesia itu memiliki akun di Indodax. Bisa kita buka di internet di Indodax Academy. Jadi kita lihat sini informasi dari Indodax Academy cukup berimbang. Pi Network memiliki kelebihan ini, kemudian juga buat kamu yang ingin mencoba Pi Network harus berhati-hati karena masih ilegal dan pastikan kamu tidak rugi. Ya memang kalau kita bicara tentang legalitas di Indonesia memang tidak ada badan hukum, tapi di Amerika ada badan hukum, sama dengan Ethereum, Bitcoin, kemudian XRP itu juga tidak memiliki badan hukum teman-teman untuk di Amerika, untuk di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau token atau koin itu tidak harus ada memiliki badan hukum apabila dia memang dianggap memiliki nilai. Karena kita tahu bagi teman-teman yang main di Bitcoin, Ethereum, kemudian juga koin-koin lain memang tidak ada badan hukumnya juga di Indonesia, tidak ada perusahaan. Kemudian juga kalau masalah hati-hati dalam investasi, saya pastikan bahwa untuk Pi Network tidak mengeluarkan biaya apapun, tidak seperti pada saat kita melakukan pembelian koin-koin atau token pada saat ECO di tahun 2000-an kalau tidak salah. Jadi demikian untuk update informasi tentang review dari Indodax Academy tentang Pi Network. Pertanyaannya apakah pada saat nanti open mainnet dan koin Pi banyak di listing oleh market-market raksasa dunia, Indodax akan mengikuti langkah dari market-market seperti Huobi dan lain-lain. Kita tunggu saja nanti perkembangan ke depan dari Indodax. Tapi saya yakin secara pribadi kalau Pi Network nanti listing di banyak market besar dunia, kemudian pada fase mainnet, saya yakin Pi Network akan listing juga di Indodax. Karena pasti Indodax juga ingin agar 50 juta penambang Pi itu juga menjadi member dari Indodax. Demikian dari saya, semoga bermanfaat tentang artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.